akan menyampaikan materi tentang nilai-nilai dasar PNS berorientasi pelayanan akuntabel, harmonis, kolaboratif yang akan disampaikan kurang lebih sampai dengan pukul 16.15 kurang lebihnya. Oke. Untuk Pak Subhan pada kelompok ini ada 11 orang dengan ketua kelompok ada Mbak Restiana dan sekretaris ada Mbak Wikan Kurniawati. Itu sekilas yang dapat kami sampaikan Pak Subhan. Untuk selanjutnya kami silakan Pak Subhan untuk memulainya terlebih dahulu. Jika mau berdoa terlebih dahulu, Mbak Restiani bisa memimpin doa. Oke, kami silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua dan Bapak Ibu, agar acara pembelajaran kali ini lancar, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Resti. Pak Subhan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, semua dalam keadaan sehat nggih, memiliki kekuatan, kemampuan, kesempatan untuk melaksanakan tugas, yaitu mengikuti pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hormati, bersyukur kepada Allah Bapak Ibu bahwa begitu Bapak Ibu mendapatkan SK pada tanggal berapa itu penyerahan SK secara simbolis? 5, Pak. Tanggal 5 apa? 5 Juni. 5 Juni. 1 bulan berikutnya Bapak Ibu mengikuti Latsar. Ini satu anugerah. Sebab apa? Di zaman sebelumnya, di periode-periode sebelumnya, orang mengikuti Latsar itu setidaknya 3 bulan baru diikutkan Latsar. Mengapa di tahun ini kok dipercepat? Ya karena perintah dari pusat. Karena pun perintah dari pusat. Latsar harus segera diselesaikan tahun ini. Meskipun ada efisiensi. Semua kementerian bergerak. LAN terutama yang bertanggung jawab untuk menyusun kurikulum pelatihan langsung bergerak cepat membuat kurikulum yang didasarkan pada efisiensi anggaran. Lalu muncullah pola pelatihan dasar CPNS secara blended learning. Tidak secara klasikal. Praktis hampir 95% Bapak Ibu lakukan secara online. Termasuk seminar rancangan aktualisasi. Bapak Ibu ke Balikdiklat hanya 3 hari. Itu pun nanti pada saat hari terakhir, yaitu seminar laporan aktualisasi. Jadi ada anugerah besar yang Bapak Ibu terima sehingga Bapak Ibu tidak perlu ke Balikdiklat, tidak perlu jauh dengan keluarga ketika mungkin ada yang sudah berkeluarga. Kalau dulu orang yang mengikuti prajabatan harus berpisah dengan keluarga itu setidaknya 19 hari atau 23 hari untuk mengikuti prajab. 19 hari untuk golongan 2, 23 hari untuk golongan 3. Dan di Balikdiklat itu digembleng. Lahir batin, mental moral itu digembleng. Bangun harus pagi, ada absen pagi, ada pembinaan mental, fisik, dan disiplin. Kemudian nanti ada apel, ada setiap
hari itu aktivitas fisiknya sangat sangat banyak. Jadi kadang cukup melelahkan. Nah, yang sekarang itu begitu ringan, tinggal Bapak Ibu secara disiplin masuk kelas sinkronus sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh panitia. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mendengar atau tahu bahwa Bapak Ibu lulus CPNS? Nyangka. Bahagia Senang, Pak, Pak. senang. Bahagia. Adakah yang meneteskan air mata? Ada, Pak. Tentu saja, Apalagi, Pak. ya, apalagi mungkin ada yang sudah berjuang sampai 3 kali, 4 kali gitu ya. Ada yang sampai 3 kali berjuang? Sudah. Saya, Pak, ini yang ketiga. Alhamdulillah. Ada yang lebih dari 3 kali? Ya Pak, saya Berapa kali Bapak? keempat plus yang P3K Keempat. umum kemarin, Pak. Ya Allah, Alhamdulillah Pak ya. Ada yang lebih dari 4 kali? Ternyata ada. Ada yang 4 kali Pak. Maaf, berapa? 6 kali. 6 kali mengikuti seleksi. Alhamdulillah. Saya ketika mengikuti ini ya, mengikuti penyerahan SKCPNS di Balai Diklat itu kan ada 9. Saya bisa merasakan betapa hatinya itu ada rasa bahagia yang tak terkira. Begitu terima map yang isinya SK, itu ada salah satu yang bolak-balik dibuka itu. Dibuka, dilihat, tutup lagi, dilihat lagi, ditutup lagi, dilihat lagi. Saya merasakan ini mesti bahagianya luar biasa. Karena begitu SK di tangan, itu berarti sudah sah. Tapi kalau SK belum itu, kita tahu pun ya, wah saya lulus. Tapi belum ada SK itu kan sama saja. Seperti hanya misalnya Bapak Ibu ini ada yang belum nikah nih ya. Tahu cintanya diterima, tapi kalau belum ada surat surat akta nikah ya belum pasti Pak, belum jelas. Bapak-bapak tahu kalau cintanya diterima oleh ibu-ibu, oleh calonnya misalnya. Tapi kalau belum ada akta nikah itu kan rasanya masih belum belum mantap ya. Jadi kalau apa haru pun, misalnya cintanya diterima, haru pun ya nggak ada maknanya. Tapi nangis ketika menerima akta kutipan akta nikah itu maknanya beda. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi Bapak Ibu tentu bahagia sekali ketika Bapak Ibu mendapat SK. Nah, pertanyaan saya, apa yang ada dalam bayangan Bapak Ibu ketika menerima SK itu? Bapak Ibu mau apa? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan selanjutnya dengan SK yang sudah Bapak Ibu terima? Halo? Halo. Monggo? Oh iya Pak, kalau dari saya setelah SK diterima justru tanggung jawabnya tambah berat dan harus tambah banyak belajar Pak. Dengan demikian maka Dengan demikian maka ya mengikuti alurnya saja Pak. Misalkan CPNS harus latar ya harus mengikuti dengan baik-baiknya dengan maksimal Pak. Jangan oke. setengah-setengah. Baik. Yang lain silakan. Setelah SK diterima, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Izin ikut menjawab Pak opini Ya. saya. Setelah SK diterima nih Pak, yang dilakukan persiapan Ya. mental, material, restu orang tua juga, terus mulai mendalami lebih lanjut materi-materi yang sebelumnya sudah diujikan di SKB karena harus diterapkan langsung sekarang di organisasi. Baik. Ya, terima kasih Bu Restiana. Yang lain silakan berbagi.
Ya Pak, tentunya setelah mendapatkan SK, kita sudah mengetahui di mana kita tugas, berarti kita bisa segera melapor pada instansi dan tentunya kita harus sudah siap untuk bertugas seperti itu Pak. Bapak. Ya, silakan. Silakan. Terputus Pak Teguh ya. Yang lain silakan, satu lagi silakan berbagi. Kalau saya pribadi mendapat ya izin Pak. Ya. Halo. 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 Halo Bapak Ibu. Ya, Bisa. terdengar Pak suaranya. Oke. Gimana tadi? Ya Pak. Ya, baik Ya. Bapak Ibu. Ya, ada 4 ya yang sudah berbagi ya. Setelah saya terima SK, tanggung jawab semakin berat. Setelah terima SK, saya harus semakin memperdalam, mengimplementasikan SKP yang sudah saya ikuti. Ingat Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu tidak lagi bekerja bebas sesuai dengan selera. Bapak Ibu bekerja harus sesuai dengan selera pemerintah, sesuai dengan selera negara yang diikat dengan aturan-aturan. Diikat dengan aturan-aturan. Tidak bisa lagi bekerja menggunakan rel sendiri. Bapak Ibu bekerja menggunakan rel yang sudah diatur oleh pemerintah. Ketika pemerintah memerintahkan untuk belok kanan, harus belok kanan. Ketika belok kiri, harus belok kiri. Jadi kita sekarang itu terikat oleh aturan-aturan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kita itu dilindungi oleh apa sebagai ASN? Undang-undang Pak. Undang-undang. Undang-undang nomor berapa? Suara masih mute. Undang-undang nomor berapa? Seingat saya, gue tahunnya 2023, nomornya lupa Pak. Nomor 20. Sebentar. Nomor Nomor 20. 20. Nomor 20. Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Iya. Bapak Ibu, saya tekankan ini ya, penting baca undang-undang itu karena undang-undang itulah eksistensi kita dijamin. Ya. Baca, dibaca. Yang pertama Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen ASN. Baca undang-undang itu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, karena kita ini sudah diikat oleh aturan pemerintah sebagai ASN, maka dalam menjalankan tugas jabatannya pun harus menerapkan nilai-nilai ASN yang sudah digariskan oleh pejabat pembina kepegawaian tertinggi, yaitu Presiden. Melalui berakhlak inilah nilai-nilai dasar ASN kita implementasikan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan. Kalau sebelum tahun 2021, nilai dasar ASN namanya aneka. Anti korupsi, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, kemudian A-nya itu akuntabel. Sekarang nilai dasar ASN-nya terkumpul dalam akronim berakhlak, yaitu yang pertama berapa? Berorientasi pelayanan. Kemudian akuntabel. Kemudian Kompeten. Kemudian harmonis. Terus Loyal. Kemudian adaptif, kolaboratif, dan kolaboratif. Nah, ini harus diimplementasikan Bapak Ibu.
saya ingin menyampaikan keterkaitan ya pelatihan yang Bapak Ibu ini dari agenda ke agenda. Dari agenda ke agenda. Jadi agenda 1, agenda 2, kemudian agenda 3. Di dalam pelatihan Latsar ini Bapak Ibu, dasar regulasi yang menjadi rujukan ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS. Di dalam peraturan pemerintah ini mengatur tentang karir kita, mengatur tentang hak dan kewajiban kita. Maka Bapak Ibu baca peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen ASN. Kemudian regulasi berikutnya yang menjadi dasar pelaksanaan Latsar ini adalah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 580 tahun 2024 dan 581 tahun 2024. Itu landasan hukum pelatihan dasar CPNS tahun 2025 yang kita ikuti Bapak Ibu. Sebut pola pelaksanaan Latsar ini terbagi menjadi 3 agenda. Agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Agenda 1, di dalam agenda 1, Bapak Ibu mendapatkan penguatan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian diajak untuk melakukan analisis isu kontemporer sesuai dengan tugas jabatan atau yang ada di organisasi Bapak Ibu. Hal ini sudah Bapak Ibu ikuti ya di pekan yang lalu ya. Ya kan? Oke. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan core issue, Bapak Ibu ingin menyelesaikan isu tersebut. Nah, dalam menyelesaikan isu tersebut, karena Bapak Ibu merupakan ASN, maka tidak bisa menyelesaikannya sesuai dengan selera individu Bapak Ibu. Tetapi harus sesuai dengan selera ASN yang sudah diatur pemerintah, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak. Jadi dalam melaksanakan tugasnya, menerapkan nilai-nilai berakhlak itu. Yang akan Bapak Ibu dapatkan penguatannya di agenda kedua. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan penguatan nilai-nilai berakhlak, ASN berakhlak itu, kemudian Bapak Ibu masuk ke agenda ketiga. Di agenda ketiga, Bapak Ibu akan diajak untuk meneropong core isu yang sudah Bapak Ibu buat. Apakah core isu ini merupakan wilayah manajemen ASN atau merupakan wilayah smart ASN? Saya contohkan. Barangkali di antara peserta ada yang mengangkat core isu seperti ini. Belum adanya data informasi tentang titik-titik. Kira-kira kata data informasi, ini wilayah smart ASN atau manajemen ASN? Kalau smart ASN itu berbicara tentang ASN yang memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kalau core isunya tadi tentang data informasi, itu kira-kira masuk ke manajemen ASN atau wilayah smart ASN? Halo Bapak Ibu? Smart ASN, Pak. Smart ASN. Jadi yang Bapak Ibu angkat misalnya isu tentang data informasi, tentang TIK, itu berarti masuk wilayah smart ASN. Kalau ada contoh begini, masih banyak pegawai yang terlambat masuk kerja, kira-kira masuk manajemen atau smart?
Manajemen. Manajemen ASN. Nah, itu ada di agenda 3. Nah, setelah agenda 3, Bapak Ibu merancang aktualisasi, membuat rancangan aktualisasi, mengimplementasikan tahapan-tahapan kegiatan yang sudah Bapak Ibu susun, sekaligus mengaitkan dengan berakhlak. Mengimplementasikan berakhlaknya itu di mana? Wujudnya seperti apa? Itu ada di agenda 4, yaitu agenda aktualisasi, rancangan aktualisasi. Harapannya Bapak Ibu, nanti di dalam aktualisasi selama 30 hari atau 1 bulan, tidak hanya berhenti atau selesai dalam waktu 30 hari saja, tetapi harapannya menjadi habituasi, menjadi karakter, menjadi habituasi karakter Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas jabatannya setiap hari dan setiap saat. Nah, ini pola keterkaitan antara agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4. Sudah bisa diterima, bisa dipahami Bapak Ibu dari penjelasan ini? Bisa dipahami Bapak Ibu keterkaitan agenda 1, 2, 3? Bisa, Bisa? Pak. Bisa. Nah, kalau bisa, sekarang kita masuk ke substansi materi ya. Bapak Ibu sudah baca modul? Modul MOOC, Pak. Ya, modul MOOC sudah membaca? Sudah, Pak. Sudah. Banyak Bu ya, tebal Bu ya. Betul, Pak. Tapi ada Ya. PPT dan ada video juga membantu sekali, Pak. Akhirnya yang dibaca PPT-nya Bu ya. Ya. Oke. Ada berapa modul Bapak Ibu untuk agenda 2 ini? Ada berapa modul Bapak Ibu? Halo? Ada 6 kayaknya, Pak. 6. Apa 7 ya? 7 kan? Ada 7, Pak. 7, Pak. 7 Sesuai berarti, berakhlak. 7, Pak. Lah ini loh neng layar iki lho. Berakhlak. Oh ya, 7 berarti. Wah, lali ya Pak ya. Ya wis, maklum lah. Modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5, modul 6, modul 7. Jadi ada 7 modul. Modul berorientasi layanan, modul akuntabel, modul kompeten, modul harmonis, modul loyal, modul adaptif, dan modul kolaborasi. Nah, dari setiap modul itu Bapak Ibu, kalau diperas ya, diambil intisarinya, itu akan Bapak Ibu akan mendapatkan 3 aspek atau 3 komponen. Komponen yang pertama adalah, atau aspek yang pertama adalah kata kunci. Yang kedua adalah kalimat afirmasi. Yang ketiga adalah kode etik. Kata kunci, kalimat afirmasi, dan kode etik. Ketiga ini dapat membantu Bapak Ibu memahami setiap nilai dan sekaligus memudahkan Bapak Ibu dalam mengimplementasikannya. Kata kunci, kalimat afirmasi, dan kode etik ini akan memudahkan Bapak Ibu memahami setiap nilai, kemudian memudahkan Bapak Ibu untuk mengimplementasikan. Yang pertama, nilai berorientasi layanan. Apa kata kunci dari berorientasi layanan? Secara definitif, berorientasi layanan dijelaskan sebagai layanan prima yang bertujuan untuk mewujudkan kepuasan masyarakat. Layanan prima dan kepuasan. Kata kuncinya yang pertama adalah responsivitas. Responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Masyarakat kita sekarang serba cepat, serba ingin mudah, serba tidak mau repot. Kita harus responsif dengan kebutuhan itu. Maka instansi pemerintah itu hadir. Misalnya di Kemenak ada namanya sistem pelayanan satu atap. Gitu? Dulu pendaftaran haji itu harus ke bank, kemudian foto, kemudian ke Kemenak, balik lagi ke bank, balik lagi ke Kemenak. Bayangkan jika jarak antara Kemenak dengan bank itu jauh, 1 hari belum tentu selesai. Tapi sekarang layanan pendaftaran haji, orang cukup datang di kantor Kementerian Agama, daftar di situ, bank penerima setoran haji sudah ada di situ, foto sudah ada di situ. Masuk tanpa porsi, keluar sudah dapat porsi. Ini sebuah terobosan yang luar biasa di Kementerian Agama. Mempercepat proses pendaftaran haji. Karena kalau saya mengalami itu berapa kali ya. Dulu itu waktu mendaftarkan ibu saya itu, harus datang ke bank, harus ke Kemenak, seperti itu dulu. Nah, tapi sekarang tidak. Orang datang di kantor Kemenak, keluar sudah dapat porsi haji. Kemudian yang kedua, kualitas. Tidak hanya sekedar responsif, tetapi layanan yang berkualitas. Layanan yang responsif dan berkualitas akan menghadirkan kepuasan masyarakat. Ini kata kunci berorientasi pelayanan. Lalu kalimat afirmasinya adalah kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kode etiknya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Sampai di sini ada yang perlu dikonfirmasi Bapak Ibu? Lanjut ya. Ya Pak, paham. Lanjut Pak. Yang kedua, akuntabel. Kata kuncinya adalah integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan. Kemudian kalimat afirmasinya adalah kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kemudian kode etiknya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Kadang dalam suatu satker itu banyak aset-aset Bapak Ibu. Ada kendaraan bermotor dan yang lain. Nah, dalam penggunaan barang milik negara itu, terkadang orang tergoda banyak digunakan untuk keperluan pribadi. Dulu ada cerita ya. Jadi ada pejabat yang menggunakan kendaraan dinas itu untuk jagong, diparkir itu. Kendaraannya hilang. Pejabatnya kasihan, hilang jabatannya, dia juga harus kehilangan uang untuk mengganti kendaraan dinas. Jadi dampak dan risikonya sangat besar ketika menggunakan aset milik negara yang tidak bertanggung jawab. Yang tidak bertanggung jawab itu misalnya untuk kepentingan pribadi dan seterusnya. Jadi akuntabel ini Bapak Ibu ada di dalam setiap organisasi. Nilai akuntabel itu harus ada. Dalam belanja keuangan negara ada akuntabilitas. Dalam pelaksanaan program pemerintah ada akuntabilitas. Oleh karena itu di dalam penyelenggaraan pemerintah ada sistem untuk menguji sejauh mana akuntabilitas kinerjanya yang disebut dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. Setiap belanja uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Harus akuntabel, baik secara formal maupun material. Contoh, misalnya Bapak Ibu yang di KUA atau di madrasah
belanja kertas atau belanja spidol 10 buah. Harganya umpamanya 100.000. Di nota tertulis 100.000, per spidolnya 10.000. Secara formal, kuitansinya benar, notanya benar. Harganya 10.000, ada kuitansinya, ada notanya. Tapi secara material juga harus sama, jumlahnya harus 10 buah. Itu namanya akuntabel. Nah, yang tidak akuntabel itu di nota tertulis 10, materialnya hanya 9 atau 8. Nah, yang satu di mana? Yang satu di mana? Ini namanya tidak akuntabel. Jadi harus secara material maupun formal itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu adalah kompeten. Kata kuncinya kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, ahli di bidangnya. Bapak Ibu mungkin saat ini karena belum masuk terlalu jauh dalam tugas dan fungsi organisasi, mungkin masih meraba-raba. Pesan saya ketika Bapak Ibu nanti diperintah pimpinan, laksanakan. Tidak perlu mengatakan, Pak, saya belum pernah ini, itu. Jangan. Laksanakan saja. Nanti kompetensi Bapak Ibu akan terbangun dengan sendirinya ketika Bapak Ibu berproses dalam melaksanakan tugas. Bapak Ibu akan belajar di situ. Akan mendapatkan pengalaman. Nah, dengan pengalaman yang sering dilakukan akan tumbuh keahlian, akan tumbuh kompeten. Bapak Ibu akan tumbuh semangat terus belajar dan kapabilitas kemampuan Bapak Ibu akan berkembang. Sehingga jika terus belajar, kompetensi, kapabilitas semakin berkembang, maka yakinlah akan menghasilkan kinerja terbaik. Sehingga di kompeten ini kita dapat menginternalisasi diri dengan kalimat afirmasi, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Belajar melalui berbagai macam moda, baik online, daring maupun luring, luar jaringan maupun dalam jaringan. Terus kembangkan diri agar kualitas pekerjaan kita itu semakin baik, kinerja kita itu semakin baik. Lalu kode etiknya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Selanjutnya, harmonis. Kata kuncinya adalah peduli, kemudian ada perbedaan, ada selaras. Di kantor Bapak Ibu pasti ada perbedaan. Ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pendapatan. Nah, ini yang sering terjadi. Konflik itu ada perbedaan pendapatan. Kalau berbeda pendapat biasa, tapi kalau sudah berbeda pendapatan itu menjadi luar biasa, pemicu konflik. Ada beda karakter, beda kepribadian. Tapi perbedaan itu semuanya sesungguhnya diikat oleh organisasi, diikat oleh visi misi yang sama di organisasi. Maka yang perlu kita lakukan adalah saling menghargai. Selaraskan langkah kita untuk mencapai visi misi organisasi. Kemudian kode etik yang perlu diterapkan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Baik pendidikan, agama, budaya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, suka menolong orang lain. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kita kalau bisa dan memang harus bisa menjadi bagian solusi, bukan provokasi. Ya, menjadi bagian dari solusi, bukan provokasi. Turut serta dalam menjaga kondisivitas lingkungan kerja, bukan membuat kegaduhan.
Sering sekali kadang kalau orang tidak sepakat dengan kebijakan itu ke sana kemari. Kalau nggak sepakat, sampaikan secara pribadi. Tapi bagaimanapun juga organisasi yang bertanggung jawab adalah pimpinan Bapak Ibu. Jadi tidak di pundak pimpinan ini Bapak Ibu, pundak pimpinan ini, ada tanggung jawab besar. Tanggung jawab keuangan negara, tanggung jawab kinerja instansi pemerintah. Berat menjadi pimpinan. Apalagi kalau yang model WA itu, kadang kan pimpinan itu sering mendapat WA yang isinya itu memusingkan, kasihan itu. Maka perlu kita bantu Bapak Ibu. Perlu kita bantu dengan apa? Turut menjaga lingkungan kerja yang kondusif. Dan untuk ini semua pasti ada tantangannya, pasti ada gangguannya. Pasti ada gangguannya. Nah, dengan berbekal kejernihan berpikir, Bapak Ibu, kita bisa memilah mana yang perlu kita dukung dan mana yang perlu kita abaikan. Yang kita dukung pasti membawa maslahat, pastikan membawa kemaslahatan. Kemudian berikutnya ada loyal. Kata kuncinya adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, pengabdian. Kemudian kalimat afirmasinya, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian untuk kode etik, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI serta pemerintah yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Berikutnya adalah adaptif. Kata kuncinya adalah inovasi, antusias terhadap perubahan, kemudian proaktif. Kemudian untuk kalimat afirmasinya, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan apapun untuk menghadapi perubahan. Kode etiknya, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus berinovasi, bertindak proaktif. Dan yang terakhir, kolaboratif. Kata kuncinya adalah kesediaan bekerja sama. Sinergi untuk hasil yang terbaik. Kalimat afirmasinya, kami membangun kerjasama yang sinergis. Kemudian untuk kode etiknya, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk turut berkontribusi. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, 3 aspek kata kunci, kalimat afirmasi, dan kode etik di setiap nilai dasar ini bisa digunakan untuk memudahkan Bapak Ibu memahami setiap nilai dasar dan mengimplementasikannya. Ada yang perlu dikonfirmasi Bapak Ibu? Dipersilakan. Ada yang perlu dikonfirmasi? Ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan studi kasus. Kasus yang pertama. Kantor Kecamatan Harapan Bangsa seringkali mendapatkan keluhan dari masyarakat mengenai lambatnya proses pembuatan KTP elektronik, antrian panjang, dan kurangnya informasi yang jelas. Bapak Rudi, seorang staf pelayanan KTP, secara proaktif mendengarkan keluhan masyarakat melalui kotak saran dan interaksi langsung. Ia mencatat bahwa banyak warga datang tanpa persyaratan lengkap, menyebabkan proses tertunda. Dalam melaksanakan tugasnya, Bapak Rudi tidak segan menyapa warga yang datang dengan senyum dan menawarkan bantuan. Ia juga tidak segan untuk menghampiri warga yang terlihat kebingungan dan menanyakan keperluannya. Ia juga berupaya mempercepat proses input data dengan melakukan pre-screening berkas. Meskipun demikian, Bapak Rudi tidak berpuas diri dengan perbaikan awal.
Ia secara rutin mengumpulkan feedback dari masyarakat, baik melalui survei kecil maupun obrolan informasi. Pertanyaannya, apakah atau apa nilai dasar ASN yang diterapkan oleh Pak Rudi? Silakan dijawab. Orientasi pelayanan, Pak. Orientasi pelayanan. Kata kuncinya apa? Memahami dan memenuhi kebutuhan, ramah, cepatan, solutif, melakukan perbaikan tiada henti, Pak. Ya, melakukan perbaikan tiada henti atau mana ini perbaikan tiada henti mana? Tidak berpuas diri ya. Kata kunci dari ini apa tadi? Yang relevan dengan pelayanan ramah, menyapa pelayanan? Warga, Bapak. Tidak segan menyapa warga. Ramah. Ada lagi kata kunci yang lain? Mempercepat, Bapak. Responsivitas. Budi, yang menunjukkan responsivitas? Menawarkan bantuan itu, Pak. Yang menawarkan respon. Bantuan. Secara proaktif mendengar gitu ya. Ya. Oke, betul. Jadi ini adalah implementasi dari berorientasi pelayanan. Kasus yang kedua. Desa sejahtera adalah sebuah desa terpencil yang terisolasi karena tidak memiliki akses jembatan yang memadai. Kondisi ini menyulitkan warga untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pasar, terutama saat musim hujan. Pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk pembangunan jembatan, dan Bapak Bayu, seorang insinyur sipil dari Kemen PUPR, ditugaskan sebagai kepala proyek. Meskipun menghadapi berbagai tantangan lapangan seperti medan yang sulit, keterbatasan logistik, dan potensi praktik korupsi dari oknum tertentu, Pak Bayu menolak segala bentuk suap dan gratifikasi. Ia memastikan setiap anggaran digunakan sesuai peruntukannya demi kualitas jembatan yang terbaik dan demi kepentingan masyarakat. Ia selalu berpegang teguh pada spesifikasi teknis dan standar keselamatan yang ditetapkan pemerintah, tanpa kompromi, bahkan ketika ada tekanan untuk mempercepat proyek dengan mengabaikan standar. Baginya, pembangunan jembatan ini adalah wujud nyata pelayanan kepada negara dan rakyat Indonesia. Bapak Bayu secara rutin membuat laporan kemajuan proyek yang transparan dan akuntabel. Ia tidak pernah menutupi kendala atau masalah yang muncul di lapangan, melainkan mencari solusi. Ia memastikan bahwa semua pekerjaan mematuhi SOP yang berlaku serta menggunakan material berkualitas tinggi sesuai kontrak. Pertanyaannya, apa nilai dasar ASN berakhlak yang diterapkan oleh Pak Bayu? Akuntabel, Pak. Akuntabel. Mana kata-kata yang menunjukkan jujur, Pak, jujur. Transparan, Pak. Mempunyai integritas tinggi dan juga transparan. Ada lagi? Tidak menyalahgunakan wewenang, Pak. Jawab. Bertanggung jawab atas kepercayaan. Tidak menyalahkan wewenang, Pundi. Ada kata-kata itu. Menolak suap, Pak. Wah, menolak. Ya, menolak segala bentuk suap dan gratifikasi. Ya, jadi ini adalah contoh akuntabel. Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang perlu dikonfirmasi dari pembelajaran atau penguatan tentang berakhlak hari ini? Bapak mohon izin bertanya, tadi yang studi kasus yang pertama itu kan memang paling banyak prioritas itu kan dari perilakunya itu berdasarkan nilai berorientasi pelayanan. Cuman kan ada beberapa yang seperti harmonis ya Pak, ada nilai berakhlak harmonis, saling peduli seperti itu, menolong warga, itu sebenarnya bisa masuk harmonis juga, tapi juga ke berorientasi pelayanan. Apa memang pasti lebih dari satu gitu? Apa hanya kaku satu saja? Itu yang studi kasus yang pertama tadi hanya berorientasi pelayanan, seperti itu Bapak. Mohon pencerahan. Ya, jadi bisa ya dalam satu kasus itu ada banyak nilai yang diterapkan. Nah, yang kita cari itu kan tadi yang dominan ya kan? Yang dominan. Siap. Yang dominan ini berorientasi layanan ini. Meskipun bisa jadi ada bagian yang berkaitan dengan harmonis,
kemudian akuntabel Yang atau kompeten juga terus kompeten, belajar. iya, gitu ya. Siap, yang dominan Itu ya bisa. Bapak. Ya, Siap. jadi yang dominan tadi adalah apa? Berorientasi layanan. Kalau Bapak Ibu bisa menunjukkan satu bagian kompeten, berarti dia masuk. Salah apa ini yang kompeten? Ada enggak yang kompeten? Ya tidak berpuas diri dengan perbaikan awal kan artinya mau terus Selalu ya, belajar, terus mengembangkan belajar. kapabilitasnya Betul. ya. Iya. Jadi begitu Bu ya. Dari satu kasus bisa ada banyak implementasi. Namun kan Siap. ada yang dominan gitu, yang paling banyak yang dominan yang bagian mana? Seperti itu. Ada lagi yang perlu dikonfirmasi? Ada yang perlu dikonfirmasi? Nah, saya ini juga bagian ini memberi layanan kepada Bapak Ibu. Ketika saya menyediakan diri untuk memberikan penjelasan secara memadai, saya mengatakan, silakan Bapak Ibu, ada yang perlu dikonfirmasi? Itu juga bagian dari berorientasi layanan. Harapan saya supaya Bapak Ibu betul-betul mendapatkan pemahaman yang komprehensif, yang mendalam tentang berakhlak. Gitu ya. Nanti guru-guru juga sama seperti itu. Anak-anak, ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Seperti itu. Ada yang guru di sini? Ya, penyuluh ada? Penyuluh? Ada Pak, ada. Saya Nah, penyuluh Pak. ya, penyuluh apalagi itu nanti dengan jamaah. Para jamaah wonten pitakene napa mboten nggih? Sampun jelas napa dereng? Nah, itu nggih. Sak menika babagan tentang toharoh ibu-ibu nggih. Pilih, mbok pilih sak menika kan usia sampun badhe mlebet lansia. Mbok pilih haid niku pun mboten teratur. Kadang sedinten medal, sedinten leren. Nah, kita jadi persoalan itu. Kita tawarkan gitu Bu nggih. Nanti itu cara kita memberikan layanan. Ya, karena kita menjadi pelayan publik tadi. Pelayan publik. Masyarakat butuh informasi, butuh wawasan yang memadai, kita beri. Kita beri. Maka kita harus banyak belajar. Harus menguatkan diri, meningkatkan kompetensi kita dengan meningkatkan literasi kita. Baik literasi digital, literasi ilmu pengetahuan, sehingga bekal kita itu cukup ya. Bahkan kalau bisa kita jangan merasa cukup dengan bekal pengetahuan kita. Karena orang itu kalau sudah merasa cukup pengetahuan, dia sesungguhnya orang yang bodoh. Orang yang semakin pandai itu justru merasa akan begini. Ternyata yang saya pelajari itu belum apa-apa dibandingkan ilmu yang tersedia luas di dunia ini. Itu. Baik, ada lagi mungkin yang perlu dikonfirmasi? Kalau tidak ada, saya ingin menjelaskan tugas individu hari ini dan tugas kelompok. Yang pertama tugas individu hari ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu merekam ya, merekam pengalaman belajar secara MOOC maupun sinkronus. Sudah tampil belum ya Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya. Belum Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Nah ini. Tuh kok role model. Sebentar. Salah file. Bapak Ibu membuat MP3 rekaman suara yang berisi pengalaman pembelajaran saat MOOC yang lalu dan sinkronus saat ini. Jadi Bapak Ibu kan mempelajari modul berakhlak ya kan? Saat MOOC kan mempelajari modul berakhlak. Sekarang sinkronus. Hari pertama agenda 2. Sekarang kan hari pertama nih agenda 2 ya. Tapi kalau di jadwal hari keberapa? Kelima. Di jadwal itu hari kelima. Tapi agenda 2 ini adalah hari pertama. Silakan buat rekamannya maksimal 3 menit. Lalu diunggah di BLC, bukan di Kolakjar. Nanti saya jelaskan kenapa di BLC. Diunggah di BLC maksimal jam 23.59. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu?
Pak, bisa. Paham, Bisa, Pak. Pak. Oke. Bisa, Pak. Baik, kita lanjutkan ke tugas kelompok. Di sini ketua kelompoknya siapa? Kelompok 4? Bu Resti. Bu Resti. Ya. Saya, Pak. Bu Resti mohon Iya. bantuan. Kelompok 4 dibagi menjadi 2 kelompok. Menjadi kelompok 4A dan 4B. Yang pertama. Oke. Nanti nama-nama kelompok 4A, 4B, tentukan juga koordinatornya. Koordinator kelompok 4A, koordinator kelompok B, nama-nama dikirim melalui WA ke saya. Iya, Pak. Oke, nah, tugas kelompok adalah yang pertama di hari ini, membuat video role model yang menampilkan profil seorang tokoh, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, yang menurut kelompok, baik kelompok A, 4A maupun 4B, memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Durasi maksimal 5 menit. Misalnya Bapak Ibu sudah dapat videonya, nanti setiap anggota kelompok rekaman dan ada videonya, tidak hanya mengisi suara. Jadi kayak Bapak Ibu membuat Canva itu ya, Canva itu kan bisa tampil ngerekam langsung. Jadi di layarnya itu, layar utamanya adalah profil seorang tokoh. Nah Bapak Ibu nanti ketika rekaman menjelaskan seorang tokoh itu, ada video Bapak Ibu. Bergantian nanti siapa dulu itu. Jadi semua anggota kelompok turut aktif ya, turut aktif masuk dalam video. Durasi maksimal 5 menit, kemudian diupload ke YouTube, lalu pengumpulan tugas menautkan link video yang telah diunggah. Nah, caranya nanti seperti ini. Di bawahnya nih tautannya di sini. Silakan di screenshot atau di foto karena di LK yang sudah saya upload kayaknya tidak ada bagian ini Bapak Ibu. Foto ya. Atau di screenshot. Jadi disematkan di lembar kerja. Kemudian kriteria penilaiannya adalah ini, keterkaitan dengan substansi, kerjasama, kekompakan, dan estetika. Dikumpulkan hari ini maksimal jam 23.59. Bisa dipahami nggih? Kita lanjut ke tugas individu kedua untuk besok. Asinkronus kedua besok hari Sabtu. Tugas individunya sama, yaitu membuat learning journal, menceritakan pengalaman pembelajaran asinkronus. Jadi Bapak Ibu kan mengalami pembelajaran asinkronus ya, mengerjakan tugas individu dan tugas kelompok. Nah, ceritakan pengalaman itu dalam bentuk rekaman MP3, maksimal 3 menit, dikumpulkan maksimal jam 23.59 di BLC. Bisa dipahami ya, cukup jelas ya, sama dengan yang tadi. Hanya bedanya kalau di yang kedua ini asinkronus. Nah, kemudian tugas kelompoknya. Tugas kelompoknya adalah membuat benchmarking, melakukan benchmarking. Secara online saja Bapak Ibu, melalui internet, browsing-browsing website. Bisa telepon kalau punya akses, video call, bisa video call ya kalau punya akses, maupun cara lainnya, melihat media sosialnya misalnya. Lokus BM adalah instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun BMN atau swasta. Pemerintah pusat, daerah, perusahaan BUMN maupun swasta. Objek BM bisa level individu sebagai role model atau level organisasi yang terkait nilai-nilai yang dimiliki organisasi mengapa bisa menjadi organisasi unggul. Saya contohkan, saat ini beberapa kemenang itu mendapatkan predikat WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Seperti kantor Kemenak Bantul, Kota Yogyakarta, kantor Kemenak Badung, Bali ya dan Pasar. Mereka itu artinya unggul, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kita bisa melihat websitenya, apa nilai-nilai yang diimplementasikan. Contoh
seperti itu. Dan bisa instansi yang lain. Gitu, nggih. Laporan hasil PM berisi penjelasan tentang profil lokus, nilai-nilai berakhlak yang diterapkan, lalu hikmah atau pembelajaran atau kesimpulan yang diperoleh. Laporan dibuat dalam bentuk tulisan paling banyak 3 lembar, kertas A4, kemudian Arial 11, spasi 1,5, file PDF. Dikumpulkan hari Sabtu maksimal jam 23.59. Hari Sabtu. Oke. Kita lanjutkan tugas individu hari Senin. Hari Senin Bapak Ibu membuat ini matriks ya, matriks kegiatan yang merupakan solusi. Bapak Ibu kan sudah dapat core isu, kegiatan dan tahapan ya kan? Sudah membuat ini kan di agenda 1. Nah, tugas Bapak Ibu adalah di bagian ini, pemaknaan keterkaitan nilai-nilai berakhlak. Bagaimana implementasi berorientasi pelayanan, implementasi akuntabel, dan seterusnya. Implementasi dari komitmen, loyal, adaptif, kolaboratif, bagaimana implementasinya? Jelaskan di sini. Jelas nggih? Dikumpulkan hari Senin, maksimal jam 23.59. Kemudian untuk tugas kelompoknya, hari Senin adalah membuat media informasi berbentuk infografis tentang pelayanan berakhlak, dibuat dalam bentuk PDF, batas akhir pengumpulan hari Senin jam 23.59. LK ini sudah saya upload di BLC. Nah, saya buka BLC-nya ya. Nanti LK diupload di bagian BLC di ini Bapak Ibu. Nah, mana ini? Nah, ini. Hari Jumat 18 Juli kelompok 4, individu kelompok 4. Nah, ini. Yang tugas individu diupload di sini. Yang tugas kelompok ini benar ya nih, kelompok berapa ini? Nah, yang tugas individu pertama di kelompok 4 dimasukkan di sini. Tugas kelompok pertama, kelompok 4 dimasukkan di sini. Jelas nggih? Tugas kelompok pertama dimasukkan di sini. Tugas individu pertama dimasukkan di sini kelompok 4. Untuk hari Senin juga sama. Tugas individu kedua, kelompok 4 dimasukkan di sini. Tugas kelompok kedua, kelompok 4 dimasukkan di sini. Jadi nanti di sini semua kelompok ya, baik kelompok 4A maupun kelompok 4B dimasukkan di sini. Hari Senin juga sama, tugas individu ketiga, kelompok 4 dimasukkan. Dan tugas kelompok 3, kelompok 4 dimasukkan di sini. Baik, cukup jelas ya Bapak Ibu? Mengapa Bapak Ibu perlu diupload di BLC? Begini, karena Collabjar sekarang tidak bisa diakses, Bapak Ibu belum bisa mengakses, saya juga nggak bisa mengakses. Padahal semua nilai-nilai itu harusnya ada di Collabjar, termasuk sertifikat nanti kalau Bapak Ibu sudah lulus. Nah, oleh karena itu, sebagaimana yang sudah saya informasikan di grup, Bapak Ibu buatlah folder tersendiri. Tugas-tugas yang sudah dikerjakan disimpan di folder sendiri dalam bentuk PDF.
Nanti ketika Collabjar sudah bisa diakses dan nilai harus dimasukkan, kami akan meminta Bapak Ibu untuk mengupload tugas-tugas yang sudah dikerjakan di Collabjar. Collabjar itu aplikasi online milik Lembaga Administrasi Negara. Nah, Bapak Ibu upload di situ. Mengapa saya sarankan dibuat folder sendiri? Supaya tidak kesulitan mencari filenya. Oke. Dimasukkan di situ. Nah, untuk saat ini yang bisa kita lakukan, yang kami lakukan adalah melakukan penelaahan tugas Bapak Ibu, baik individu maupun kelompok. Kemudian kami menilai dan kami menyimpannya sehingga kami memiliki data nilai Bapak Ibu. Ketika Collabjar sudah bisa diakses, kami tinggal memasukkan nilai-nilai. Seperti itu. Kemudian untuk penamaan filenya sebagaimana sudah saya informasikan di grup. Okay. Tadi sudah saya masukkan di situ. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Mohon izin Pak Silakan. Subhan. Okay. Mungkin sedikit unek-unek mungkin ya, atau mungkin saran atau kritik ya Pak ya. Okay. Ini kan kami setiap hari kan beberapa yang pembelajaran itu ketika pematerinya satu misalkan, kadang kami kan dibagi-bagi per jamnya Pak ya. Ya. Yang pagi kelompok 1, yang siang kelompok 2, dan lain sebagainya. Sekedar saran mungkin Pak ya. Itu kan kalau misalnya berakhirnya dengan tugas yang sama, Ya. menurut saya kurang adil bagi yang kelompok terakhir. Iya. Karena maksimal pengumpulannya Selalu sore. sama gitu kan. Iya. Jadi kita hanya punya waktu 5 jam. Sedangkan yang pagi masih bisa 10 jam gitu. Ya. Nggak tahu ini kenapa, tapi mungkin nggak perlu dijawab sih Pak. Tapi kira-kira untuk bentuk apa ya, rukhsahnya, kiranya kami yang kelompok terakhir ini bisa ditambahin nggak? Walaupun nanti di BLC-nya itu memang secara jam telat, tapi kita masih bisa upload. Apakah itu akan jadi pengurangan nilai atau enggak? Kalaupun nggak jadi pengurangan nilai kan, jadinya kami nggak terlalu masalah dengan itu. Yang penting kami sudah upload. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, bagus Pak, ini pertanyaannya Pak ya. Yang pertama Bapak Ibu, barangkali sudah dijelaskan oleh panitia, saya ingin menguatkan ya. Jadi untuk pembelajaran ini memang sangat sekuensial. Dan ada banyak keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan anggaran. Yang kedua, keterbatasan tenaga pengajar. Sebab apa? Semua kementerian itu melaksanakan kegiatan yang sama. Latsar. Jadi bayangkan berapa ribu orang ini dalam satu periode ini. Keterbatasan pengajar, anggaran, bahkan di Kementerian Hukum itu juga kekurangan tenaga pengajar. BPSDM provinsi juga kekurangan tenaga pengajar. Sehingga akibatnya apa Pak B? Di antara akibatnya adalah ada satu kelompok yang harus selalu sore. Itu sebetulnya bisa ditangani kalau keadaan normal, di mana setiap kelompok itu dalam satu waktu bisa melakukan pembelajaran dalam waktu yang sama. Kemudian yang kedua, bahwa pembelajaran basis kelompok ini memang sudah regulasi. Memang ketentuan. Kecuali pembelajaran 5 jam dan 9 jam. Ini saja Balidiklat harus bersurat. Bersurat ke LAN, mohon agar ada diskresi untuk pembelajaran 5 jam dan 9 jam bisa basis kelas, basis angkatan, bukan basis kelompok. Basis angkatan artinya apa? Angkatan 12 sebanyak 40 dapat melaksanakan pembelajaran bersama. Dan itu yang bisa dilakukan nanti di hari Rabu ya, kalau nggak salah. Yang 9 jam dan 5 jam. Tetapi yang di bawah 5 jam dan 9 jam, basisnya kelompok. Itu ketentuannya begitu. Nah, Bapak Ibu, dari kondisi demikian, maka tentu kalau misalnya kelompok 4 itu mengikuti pembelajaran akan jatuh di sore hari, ya kan? Sore. Jadi
di hari terakhir. Bahkan kalau di jadwal itu kan ada yang sampai jam 18.30 ya kan. Maka di antara yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, yang bisa diajukan tanpa mengurangi jam diajukan. Harusnya jadwal kelompok 4 ini kan sore ya Pak. Ya toh Pak? Dijadwalkan begitu ya. Nah, tadi kita geser nih, yang kelompok 3 maju jam 13. Yang kelompok 2 maju pagi. Tapi karena ada jam pejabat, kita nggak bisa memajukan kelompok 3 ke jam 10.30, ke jam 9.30. Akhirnya yang kelompok 3 bisa maju hanya di jam 13.00. Kelompok 4 yang tadinya jam berapa? Jam 16.15 apa ya, jam 16.15 majunya jam 14.30. Itu langkah kedua, langkah yang bisa kita lakukan untuk memberikan kesempatan kepada kelompok terakhir agar memiliki waktu untuk mengerjakan tugas. Nah, tentu Bapak Ibu tidak usah berkecil hati. Untuk yang kelompok terakhir, untuk mengumpulkan tugas, kita beri kelonggaran waktu sebagaimana yang didapatkan oleh kelompok sebelumnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengirim nanti yang tugas hari ini itu kan maksimal jam berapa tadi malam? Tadi? Jam 12 malam, kurang Nah, 1 menit. silakan besok dikirim jam 12 siang. Ya, maksimal jam 12.00. Oke. Boleh dikirim jam itu. Nanti portal akan tetap kami buka. Jadi tidak kita cut off ya. Tidak kita cut off tapi kita buka. Silakan Bapak Ibu kirim besok maksimal jam 12.00 sehingga di sore ini Bapak Ibu mengerjakan tugas individu, besok mengerjakan tugas kelompok. Atau mungkin kalau nanti malam slot silakan sambil mengerjakan tugas kelompok. Begitu Bapak, bisa diterima Pak? Bisa diterima ya. Jadi kita memahami kondisi itu Pak. Maka tentu ada penyesuaian-penyesuaian yang penting Bapak Ibu tidak kesulitan ya memenuhi kewajiban-kewajiban terutama mengerjakan tugas baik individu maupun kelompok. Ada lagi yang perlu dikonfirmasi? Ada Pak, saya ada beberapa pertanyaan. Silakan Bu. Sebelumnya terima kasih nih Pak atas kebijaksanaannya untuk kelonggaran waktu pengumpulan tugas hari Jumat. Berarti maksimal itu diupload besok jam 12 siang untuk Iya. tugas kelompoknya. Terus Iya. kan tadi kan diberitahu kalau saya harus mengirimkan ini nih Pak, nomor koordinatornya. Ya. Itu nanti dikirim ke WhatsApp Bapak, nomornya bisa Bukan nomor. di-share, Pak. Bukan nomor, tapi data nama peserta saja. Nomor WhatsApp. Bukan nomor WA. Nggih, Jadi kan di-share ke WhatsApp Bapak. ya Tinggal dikirim ke saya. Data Nggih, subkelompok itu ya saya 4A dan tidak 4B. punya nomor Bapak. Nanti dikirim ke saya. Nomor saya sudah ada di grup Nggih. kayaknya. Di grup Angkatan 12. Tadi saya Oh, di grup pasar. Oh, nggih, nggih. Terus Pak. Tadi Nggih, saya terus. posting ini loh. Tadi saya posting screenshot untuk kelompok 2, 3, 4. Itu nomor Oh, saya. nggih, nggih. Nggih, Pak. Nggih. Terus ini sekalian konfirmasi Pak, untuk tugas hari Senin, Ya. itu tugas kelompoknya apakah tetap jadi 2 subkelompok atau kita semua nanti bergabung jadi satu lagi? Tetap untuk kelompok subkelompok. Jadi tugas hari ini subkelompok 4A 4B, tugas kelompok hari Sabtu subkelompok 4A 4B, dan tugas kelompok hari Senin dikerjakan subkelompok 4A dan 4B. Nggih. Oke, Pak. Cukup nih Bapak Ibu? Ada lagi yang perlu dikonfirmasi? Berarti untuk tokoh berakhlak antara 4A dan 4B tidak boleh sama ya Pak? Ya semestinya supaya memperkaya wawasan ya beda lah ya. Meskipun kalau mau dilihat satu orang itu bisa dilihat dari berbagai perspektif ya kan. Satu orang bisa dilihat dari berbagai perspektif tapi sebaiknya berbeda supaya kita mendapatkan wawasan yang luas Pak. Oke. Baik, cukup Bapak Ibu? Cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga lancar, sukses Bapak Ibu, sehat ya sampai akhir pelatihan. Masih panjang langkah yang harus Bapak Ibu ikuti.
masih ada seminar rancangan, masih ada aktualisasi, masih ada seminar laporan aktualisasi, masih ada tes kesehatan, jaga kesehatan, rajin olahraga, konsumsi makanan yang sehat, ya, cek tensi gula darah semua gitu ya. Ya, gak usah ngemil yang aneh-aneh, makanya pokoknya sing sehat-sehat biar rebus-rebusan gitu ya. Ya, ini pengalaman saya dulu ketika tes kesehatan itu terganjal oleh infeksi saluran kencing ya karena kurang minum air putih. Berbanyak minum air putih. Oke. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah. Marilah kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Pak Subhan atas materi yang Sama-sama, telah Bu. disampaikan. Oke, Bapak Ibu, nanti silakan langsung mengerjakan tugas seperti yang telah tadi disampaikan. Jika besok teman-teman membutuhkan Zoom, baik itu nanti di kelompok lain juga, nanti misalnya mau butuh Zoom untuk mengerjakan tugas kelompok, nggih. Ya, nanti bisa saja tinggal disampaikan saja, nanti kita fasilitasi untuk dibukakan breakout room, nggih. Nanti mungkin bisa Putus Bu Erma. Putus, mendengar Ya. enggak? Oh, Ya. Yang penting terputus tadi, penting banget malah terputus. iya. Oke, jadi tes. Oh, nggih, baterai saya sudah mau habis ternyata. Ya. Gini, nanti saya info di grup aja. Kalau memang dibutuhkan Zoom untuk mengerjakan tugas kelompok, nanti kita fasilitasi. Itu, sekian dari kami. Pak Subhan, terima kasih. Bapak Ibu, selamat istirahat. Selamat mengerjakan tugas. Besok asinkronus, Senin juga kita ketemu lagi hari Selasa, Rabu. Selasa, Selasa nanti 9 jam pelatihan tuh dari pagi sampai sore nanti Zoom. Seperti yang tadi disampaikan Pak Subhan, kita ada di kelas besar. Gitu, nggih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk yang wabarakatuh. ribut nanti boleh di stop kalau mau di stop, Mbak. Izin live ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.